Selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Terima kasih atas kedatangan hari ini. Dan it's really truly an honor to be here. Prof. Aman yang saya hormati, dan juga kepada para speaker yang nanti akan mengisi, ada Pak Asno, kemudian juga Prof. Roy, dan mohon maaf juga, mungkin tadi harusnya ada Pak Rinaldi ya, tapi mohon maaf juga tidak bisa hadir. Dan tentunya kalau sekarang ini saya sharing dalam kapasitas bermacam-macam ya, kalau boleh dibilang. Satu sebagai pengajar di IPNI, dan juga sebagai startup founder, ataupun juga sebagai eksekutif ataupun profesional gitu ya. Dan saya membagikan berbagai macam hal yang mungkin nanti akan shaping the mindset of an entrepreneur. Karena dalam satu sisi, di setiap kita ini sebenarnya bisa dikembangkan. Seperti apa tadi katakan oleh Prof. Aman. It's not just given, bukan hanya soal gift atau bakat, tetapi bisa dilatih. Kalau misalnya ada yang pernah baca buku, satu judul namanya Mindset, yang dikarang oleh Dr. Carol Dweck, ya, itu ada dua mindset, satu fixed mindset sama satu growth mindset. Yang pastinya, if you like to become an entrepreneur, baik di dalam korporasi ataupun sebagai pribadi, kita harus punya namanya growth mindset. Ya, so Bapak Ibu semuanya, tentunya saya mungkin bisa melihat di sini terdiri dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Ya, ada yang dari akademisi, ada yang dari wira swasta, kemudian juga mungkin ada yang dari government, mungkin juga ada yang dari korporasi, dan tentunya punya pertanyaan yang sama gitu ya. How can I develop myself to become an entrepreneur? Nah, ini nggak hanya soal bagaimana kita mendirikan usaha, tapi sebenarnya entrepreneurship is way bigger than that. Nah, ini adalah foto saya yang paling instagramable, Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau misalnya mau follow lewat Instagram atau LinkedIn, dan sekarang saya juga baru buka channel YouTube saya. Sebenarnya itu bukan untuk cari subscriber, tapi untuk sharing aja gitu ya, pengalaman dan juga untuk topik-topik tertentu. Kalau yang terakhir ini videonya tentang akankah AI menggantikan sumber daya manusia. Nah, tapi kalau boleh cerita sedikit tentang pengalaman saya, sebenarnya awal karir saya adalah sebagai edukator, sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan sejalan dengan waktu menjadi dosen, dan saya jadi dosen pindah-pindah. Nah, kenapa jadi dosen pindah-pindah? Karena saya mencari universitas atau kampus yang dekat dengan tempat kerja saya. Karena saya tidak ingin terlepas dari kegiatan saya mengajar, disitulah tempat saya bisa banyak mencurahkan, sharing, unek-unek kalau di kantor udah capek gitu ya, udah pusing, udah banyak kali masalah. Nah, itu saya bisa ngajar, saya bisa kasih tahu prakteknya, bahkan dari teori dan praktek yang saya dapatkan di dalam dunia akademisi, itu saya bawa kembali ke dalam dunia kerja saya. Jadi seimbang antara praktek sama teori, tidak cuma teori doang. Tapi selama saya mengajar, dan juga selama saya jadi profesional di berbagai macam industri, dan terakhir saya reporting directly to senior director di berbagai macam perusahaan. Namun, di situ ada waktunya juga saya ingin mencoba usaha baru gitu ya. Bagaimana saya bisa mengembangkan ide-ide yang saya miliki, ataupun juga saya punya suatu interest terhadap teknologi kah, atau terhadap suatu bisnis kah, dan itu mulai saya bina, saya lakukan. Nanti saya ceritakan bagaimana awal mulanya seperti apa. Nah, mungkin kita awali dulu ya, kalau entrepreneurship is not only just entrepreneurship, karena konteksnya tuh saya bilang tadi bigger. Pasti akan ada pertanyaan tentang creativity, innovation, dan entrepreneurship, seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Aman. Pertanyaan pertama adalah tentang kreativitas. Di sini ada yang yakin dan merasa bahwa dirinya adalah seorang yang kreatif? Bapak Ibu, siapa boleh angkat tangan? Terima kasih Ibu di belakang, Ibu depan. Good, tapi yang lain kenapa nggak angkat tangan? Merasa nggak kreatif? Yakin? Nah, ini sebenarnya adalah salah satu mindset yang salah. Ya, karena manusia pada dasarnya diciptakan kreatif. We are created by our creator as a creative person to create something. Ya, kalau manusia yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah kreatifnya.
Karena itu sedari lahir kita tuh kreatif, sedari kecil kita kreatif. Satu bukti adalah Bapak Ibu kalau waktu kecil nggak dikasih atau nggak dibeliin mainan, apa yang dilakukan untuk bisa bermain? Bikin sendiri, ya kan? Masih ingatkah waktu kita bikin mainan dari pelepah pisang? Masih ada nggak zamannya sekarang ya? Nggak ada lagi. Ataupun misalnya dari kulit jeruk bali. Nggak ada yang merasakan seperti itu lagi kalau anak-anak sekarang ya. Tapi anak-anak nggak usah dikasih mainan, bikin mainan sendiri. Atau main sendiri. Kreativitasnya jalan. Semuanya, nggak terkecuali siapapun. Ya, walaupun dengan keterbatasan, nggak terkecuali pasti juga diberikan kesempatan dan juga punya kemampuan untuk kreativitas. Masalahnya adalah, sejalan dengan waktu, kita dikekang kreativitas kita. Bukan hanya oleh lingkungan eksternal, tapi juga oleh diri kita sendiri. Ya, mungkin kita udah terpaku dengan pekerjaan rutinitas kita. Akhirnya kita merasa kita nggak kreatif. Akhirnya kita merasa bahwa, ngapain ngeluarin ide. Yang ada ujung-ujungnya kalau ngeluarin ide, disuruh kerjaan sendiri, ya kan? Capek sendiri, segala macam. Ya kan? Nah, itu jadi masalah di korporasi. Tapi nanti saya akan kasih tahu, gimana sih kita sebenarnya bisa mengakomodasi ide-ide yang dari karyawan, supaya kita bisa mengakomodasi kreativitasnya dan juga menjadikan organisasi itu sebagai seorang yang kreatif. Nah, kreativitas pada dasarnya adalah kreatif, create actively. Siapapun yang aktif pasti bisa kreatif. Nah, berarti kalau kita pasif, hati-hati, ya. Dan yang menariknya adalah gini. Kalau kita misalnya bilang aktif, wah saya aktif, setiap hari saya rutin datang kantor kerja, kemudian saya rutin untuk mengajar, saya rutin segala macam. Apakah itu juga bilang kreativitas? Iya, betul. Dan kita ada yang dilakukan ketika kita mendesain slide, kemudian kita menyusun untuk topik presentasi, kemudian kita juga melihat apakah kita bisa melakukan pengembangan distribusi, outlet, dan lainnya. Itu kreativitas. Cuma kita take it for granted. Atau istilahnya apa ya, take it for granted itu menyia-nyiakan. Kita ngerti sepele, itu hal yang udah biasa-biasa aja. That's wrong. Ya, sebenarnya ada banyak sekali peluang yang bisa kita ambil dan kita bisa lakukan dengan cara atau sudut pandang yang baru. Nah, sekali lagi kita bisa pahami ya, dan kita setujui bahwa we are all kreatif. Kita semua adalah orang kreatif. Nah, berikutnya adalah tentang inovatif atau innovation. Apa bedanya kreativitas sama inovasi? Ya, ada yang bilang bahwa saya orangnya kreatif, tapi saya nggak inovatif. Saya orangnya inovatif, tapi nggak kreatif. Atau saya dua-duanya, kreatif dan inovatif. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Building something new. Ya, kalau boleh saya coba bantu lebih lagi, Bu. Kalau tadi kreatif, create and active. Ya, kalau misalnya inovatif, create and active, to build something new. Ya, something new yang harus komersial, yang sesuai dengan kebutuhan dari target pengguna. Nah, sometimes atau many times kita ini kreatif tapi hanya untuk saya aja. Saya seorang yang bisa misalnya bikin Lego atau bisa saya main Rubik, ya ada mungkin yang tahu Rubik gitu ya. Atau saya bisa pinter masak nih, makanan yang enak segala macam, tapi it's only for me. Ya, it's kreatif. But somehow untuk menjadi inovatif, kita harus pikirkan dari sisi usernya, customernya kita, needs-nya mereka apa. Ada nggak sesuatu yang bisa kita berikan dan mereka mau beli? Di situ ada innovation. Jadi ada aspek komersialnya. Innovation without komersial, ya mungkin lebih baik itu di internal aja ya, di dalam aspek kreativitas kita sendiri. It's only for us. Tapi if it is for them, itu bisa masuk dalam aspek yang namanya inovasi. Nah, kenapa saya katakan dulu pertama kreativitas, inovasi, baru entrepreneurship? Karena pada dasarnya entrepreneurship, yang tadi inovasi itulah kita lihat, peluang. Jadi bisnis nih. Wah, bisa nggak kita mulai? Saya pintar masak, saya bisa bikin warung nggak? Kemudian saya coba riset, kira-kira ada nggak pangsa pasarnya. Kemudian saya coba hitung-hitung
Kira-kira pas nggak? Cuan atau enggak? Ya, karena pasti ujung-ujungnya harus cuan. Kalau nggak ada cuannya, ya harus kita pikirkan gimana caranya jadi cuan. Ada risiko, kalau nggak cuan, kalau rugi, kalau bakar duit, kalau misalnya nggak bisa gaji orang, kalau misalnya nanti tiba-tiba makanan kita nggak enak, kemudian jadi viral, kemudian nanti dituntut, wah banyak sekali risikonya. Nah, itu mindsetnya entrepreneur panjang gitu ya. Karena itu jadi entrepreneur is not an easy thing, but once you get in, nyebur, ya kita harus lakukan semuanya. Karena dasarnya itulah arti kata entrepreneur. Memulai, nyebur. Ya, kalau nanti cari katanya etimologi dari entrepreneur adalah entre, ini dari bahasa Latin sama Prancis kalau nggak salah, itu nyebur, mulai. Ya, you have to start, nggak bisa tunggu-tunggu aja. Tapi juga kita harus seksama memperhitungkan risiko dan aspek-aspek lainnya. Nah, kalau saya sekarang mengajar di IPNI International Business School dengan topik Entrepreneurship and Innovation. Dan saya selalu tanya kepada mahasiswa-mahasiswi saya, mungkin ada yang di sini gitu ya, saya tanya, setelah lulus mau jadi apa? Hampir 50% sekarang pasti ngomongnya jadi entrepreneur atau jadi YouTuber, atau enggak social media influencer. Karena menurut mereka adalah easy money. Tetapi ini satu persepsi yang salah. It's not an easy money. You have to willingly take risk and also to sacrifice. Ada pengorbanan yang dikeluarkan. Nggak mungkin kita langsung serta-merta tiba-tiba langsung kaya. Enggak. Terus tanya, kamu kenapa mau bikin startup? Menjadi founder startup? Biar dapat investor. Itu salah besar. Ya, kamu bikin startup bukan untuk dapetin investor, tapi untuk dapetin customer. Without customer, nothing. There is no business. Kalau kata Peter Drucker, the first purpose of business is to create customer. Dan itu bukan soal create cuan, bukan tentang profit, tapi is to create customer. Itu benar. Dan itulah kenapa makanya mindset-mindset ini yang harus kita olah supaya kita benar-benar ketika siap menjadi entrepreneur, kita tahu resikonya apa dan kita sudah perhitungkan. Jadi nggak hanya pakai guts gitu ya, ataupun juga nggak hanya pakai perasaan gitu, tapi gunakan juga akal dan pikiran sebagai entrepreneur. Tentang entrepreneur mindset, saya nggak akan ngomongin satu-satu. Pertama, tadi tentang kita mencari opportunity-nya dan bagaimana kita action. Wah, entrepreneur tuh action. Dan kita harus cepat memutuskan sesuatu. Nah, itulah yang diinginkan supaya kita bisa menangkap peluang dengan cepat. Karena peluang itu ibaratnya adalah seperti angin. Banyak peluang yang datang, tapi mana yang mau kita tangkap? Dan mana yang mau kita cepat mau ambil untuk kita kerjakan menjadi bisnis kita. Nah, sekarang banyak masalah juga nih. Startup founder atau entrepreneur kadang suka lose control ataupun lose focus. Semuanya diambil gitu ya. Wah, ada peluang ini nih, kita kerjain ini satu project yuk di BUMN gitu ya. Wah, ada peluang ini nih, kita kerjain yuk. Di situ ada satu tambak gudang nih yang mau dikerjain, bisa nggak? Wah, gitu iya, ini iya. Akhirnya apa? Kita akhirnya nggak bisa fokus. Itu jadi masalah sekarang. Akhirnya kalau misalnya kita tanya, kamu jadi apa sekarang? Pengusaha. Apa usahanya? Kalau gak ada. Apa lu mau gua ada? Ya gitu. Ya tapi memang banyak yang seperti itu gitu kan. Yang penting adalah cuan gitu, margin. Ya tapi yang berhasil saya lihat tuh fokus dan dia tahu mengerti di manakah kompetensinya dan di manakah area yang dia itu excel in it. Dan itu juga yang saya bilang kepada anak-anak mahasiswa saya, kalau boleh saya sarankan pada mereka, saya bilang, once you graduated, setelah lulus, kerja dulu di korporasi. Ngerti dulu bagaimana proses bisnisnya, bagaimana supply chain-nya, bagaimana tentang marketing, sales, HR, dan yang lainnya. Karena kalau kamu udah kerja 5 tahun, 10 tahun, ngerti nih ternyata ada proses yang harus diperbaiki, bisa jadi peluang untuk kamu mendirikan sebuah usaha, kamu bisa alihkan dengan teknologi. Nah, kamu udah punya yang namanya kompetensi, you know the business, ibaratnya kita punya skin in the game. Kayak
oh, I know this business, I know how it works gitu ya. Itu lebih ini, be okay. Nah, itu masalah-masalah dan juga yang harus kita lihat selain daripada resiko dan juga yang lainnya. Nah, ini ada sedikit hal yang mungkin juga coba saya singgung. Sebelumnya mungkin sudah pernah dengar atau baca bukunya Robert Kiyosaki gitu ya, Robert Kiyosaki. Well, sebenarnya ya ada plus minusnya, ada pro kontranya. Ya kalau dibilang mungkin tahapannya adalah sebagai employee, kemudian self-employment, kemudian sebagai business owner dan juga investor, ya bisa jadi, oke? Ataupun sebenarnya kita bisa langsung sebagai self-employed, ataupun bisa langsung sebagai investor, gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dari bukunya Peter Drucker, Entrepreneurship and Innovation, dan buku ini ditulis di tahun 1980-an. Waktu zamannya Amerika itu lagi mulai gelombang entrepreneurship dari yang muda-muda mendirikan berbagai macam usaha yang sekarang kita bisa lihat contohnya ada Apple, Microsoft, Dell, kemudian macam-macam. Itu hasil dari tahun 80-an tuh, gelombang waktu yang terjadi saat itu. Dan ketika ditulis oleh Peter Drucker, Entrepreneurship Innovation, dia bilang adalah, ini kelihatan ya, innovation is a specific instrument of entrepreneurship that endows resources with a new capacity to create wealth. Karena itulah tadi saya bilang bahwa kita nggak bisa ngomong entrepreneurship tanpa adanya innovation dan creativity. Karena itu adalah instrumennya. Karena setiap entrepreneur melihat sesuatu yang baru. Kalau kita lihat sekarang nih, jualan tahu aja. Dulu tahu goreng, terus ada tahu isi, kemudian ada sekarang tahu bulat. Nanti ada tahu apa lagi? Selalu ada yang baru, gitu kan? Nggak mungkin, ya. Cuan nggak hanya untuk kita, tapi untuk company kita, untuk employee kita, untuk stakeholder kita, dan seterusnya. Nah, dalam hal inilah juga penting namanya eksperimen. Satu kali mendirikan usaha, mungkin nggak langsung bisa berhasil. But we need to understand why it fails. Kenapa gagal? Apa yang membuat itu tidak berhasil? Pasti ada cara membuat berhasil. Atau mungkin kita harus ganti perspektif, ganti persepsi, dan juga bisa ganti metodologi. Ya, selama kita bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk mencoba gagal lagi, nikmati. It's a journey. Ya, dan saya pun selama beberapa kali mendirikan startup, saya gagal berapa kali. Dan terakhir, salah satu startup saya lumayan sukses diakuisisi oleh sebuah perusahaan teknologi yang lebih besar. Dan sekarang saya mendirikan sebuah perusahaan startup lagi yang lain. Tapi saya lihat bahwa apa yang saya gagal waktu itu macam-macam. Ya, yang pertama soal kegagalan paling besar nih adalah produk tidak diinginkan oleh customer. Kita bikin produk yang menurut kita bagus, oke, tapi customer nggak suka. Ya kita pede banget tuh, bikin sesuatu yang wah canggih, yang UX-nya keren, UI-nya indah banget, tapi nggak ada yang beli. Jadi gagal. Yang kedua, ya adalah bisnis model saya salah. Bisnis model saya salah, ternyata saya nggak bisa dapetin value proposition, ternyata saya nggak bisa dapetin key partner, ternyata saya nggak bisa yang namanya membuat bagaimana customer beli dengan harga yang mau saya tawarkan, ataupun maunya beli dengan harga yang murah dan saya boncos. Dan yang ketiga, cash flow. Ini adalah salah satu momok terbesar dan juga yang menjadi masalah di startup ataupun di dalam kegiatan kita menjadi wirausahawan, memanage cash flow.